Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen Bapak Fadul Mubarak, SSI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Metrika. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat beliaulah kita masih diberikan kesehatan pada saat ini. Tak lupa selawat dan salam kita hanturkan kepada Nabi baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sri Rahayu, NIM 5012000507, kelas 4E Ekonomi Syariah. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang data panelnya dulu terlebih dahulu. Pertama kita buka di sini. Ini panel data ekonomi metrika program R. Nah, di sini data panel merupakan data yang cukup unik karena gabungan dari data yang memiliki time series dan data procession. Jadi tujuan terkait dengan tugas 3 adalah mencapai referensi internet. Misalkan pada saat kalian butuh analisis data panel, jadi tinggal cari di internet bagaimana membentuk data panel dengan menggunakan program R. Seperti contohnya sumber ini, lihat di laptop. Sumber ini, tujuan tugas ini mencoba sinteks yang ada atau program R yang tertera di sini. Jadi tujuan utama bisa mencoba analisis data panel program R masing-masing. Kita mulai saja. Oh ya, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan nih abstrak nih. Ya, ini pengantar paket PLM. Ini adalah versi modifikasi. Ini. Pengantar paket PLM ini adalah versi modifikasi dan perluasan dari Coriset dan Milo 2008 yang diterbitkan dalam Journal of Statistical Software. Ekonomi metrika data panel jelas merupakan salah satu bidang utama dalam profesi statistik. Tetapi sebagian besar model yang digunakan sulit untuk diestimasi hanya dengan R biasa. PLM adalah paket untuk R yang dimaksudkan untuk membuat estimasi model panel linear menjadi mudah. PLM menyediakan fungsi untuk memperkirakan berbagai model dan membuat referensi kuat. Nah, pengenalannya secara singkatnya, artikel ini sudah terbit di Journal of Statistical Software. Kemudian ini pengenalannya introduction, biasa dibaca sendiri terkait dengan data ekonomi metrika. Panel ekonomi metrika, jenis-jenisnya, penelitian yang telah dilakukan. The linear panel model, ini modelnya lihat di laptop. Nih, ini dia. The linear panel model. Ini kalian bisa lihat di sini. Ada juga penjelasan penurunannya sebelum mencoba sinteks yang ada di artikel ini. Ada package-nya, yaitu package PIM. Penjelasannya seperti ini. Ada fungsinya PLM, ada fungsinya PGMM, ada fungsinya PMG, ada fungsinya PCCE, terus ada fungsinya PIDF.
Ini terkait dugaan parameter. Biasanya kita menggunakan pendugaan OLS, parameter. Biasanya kita menggunakan pendugaan OLS sangat baik. Sekarang kita menggunakan pendugaan GLS. Kita menggunakan rumus seperti ini. Ya. Kemudian ada kuasi bagian ini. Estimasi untuk variansinya. Intinya langsung dicobakan sintak, yang ini langsung tidak cocok. Sintak library PIMN. Kita install langsung, buka R. Langsung aja ya, kita buka R. Di sini kita buka file OpenScript. Di sini saya sudah di dataku. Ini ada tugas R. Langsung saja kita pindahkan ke samping. Nah, kemudian kita lanjutkan. Baiklah, kemudian kita lanjutkan ke di sini ada library PM ini, kita running dulu. Kemudian struktur data bisa dilihat kalau kita mau munculkan yang ini. Yang data groundfield-nya kita copy saja lalu munculkan di R. Sebelumnya kita lanjutkan ke sinteks yang lainnya dulu, yang ini. Kita running dulu. Nah, di sini ada head groundfield. Kita copy saja lalu munculkan di R. Kita running. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, kemudian jika mau munculkan bagian bawahnya yang talinya kemudian itu kemudian di running. Kemudian dilanjutkan jika kita ingin mengambil beberapa bagian saja. Sebenarnya dari datanya, yang data frame ini fungsinya dijadikan satu bagian. Data frame ini fungsinya dijadikan satu bagian. Kita rem dulu. Nah, ini ada data frame. Ini data selanjutnya, ada 4 data. Ini data dari EMP. Ini bentar ya. MP1UK. Ini tadi sudah kita running. Ini data dari MP1UK, diambil bagian indeks untuk firmanya. Tahunnya dan kemudian indeksnya tuh diambil yang true-nya. Kemudian raw names yaitu yang diambil true datanya seperti ini. True names tuh, sorry ya guys, dan raw names itu yang diambil dan running, bentuk datanya seperti ini dan hasilnya seperti ini ya. Kita lihat datanya.
Planning. Nah, di sini kalian bisa lihat. Data-datanya. Kemudian kalau mau memunculkan data ini yang MP1 UKATU, bentar ya, MP1 UKATU. Kalau mau dilihat juga bisa, copy saja karena mau dibandingkan. Misalnya mau kita bandingkan yang N-nya karena kita mau melihat MP1K ini. Copy saja perbandingan dengan S seperti ini. Ini bentuknya yang MP1K ya. Ini bisa kalian lihat nih. Lalu diubah menjadi yang F. Mana F? Bentar ya. Ini kita kontrol dulu. Bentuknya yang lalu terlihat kan perbedaannya kalau ini firma misalkan 1,1 tahunnya segini, sedangkan di bagian hilang, yang ini digabung sedangkan yang ini hilang variabelnya, dan itu perbedaannya. Kemudian kita coba saja, sinteksnya dicoba saja, nanti bisa dipahami. Sini kalian bisa pahami sendiri ya nanti. Kalau lebih bagus lagi kalau bisa menginterpretasikannya apa yang dilakukan. Kalau tidak menginterpretasikannya bisa dicoba saja, dan untuk penjelasan bisa dibacakan saja. Terjemahkan ringkasannya. Kemudian transformasi data dimunculkan, kemudian ditampilkan. Oke, ini sudah. Ini baru masuk ke modelnya EMP X sebagai rangkap bagian X-nya, X1 dan X2. Ini ya. Kemudian estimasi modelnya seperti ini dengan model yang Witya, kemudian ada model random. Ini bisa dicobakan interpretasikan atau hasilnya seperti ini nanti. Kemudian ya dicobakan fix save ini ya, fix save. Nah, ini fix save-nya tadi sudah saya kontrol L, sebentar ya. Nah, ini fix save-nya. Interpretasinya dibaca sendiri, bisa dibaca sendiri kan. Baiklah, maaf sebelumnya di sini saya akan menjelaskan ulang tentang library ini. 4 set data ini digunakan adalah Embryok yang digunakan oleh M.A. Relano dan Bond pada tahun 1991. Data Grunfeld yang digunakan dalam beberapa buku ekonometrika. Data produksi yang digunakan oleh Manel 1990 dan upah yang digunakan oleh Cornwell dan Rupert. Nah, di sini ada 4 datanya. Di sini tadi pertama data paket PLM, data produk PLM, dan data Grunfeld paket PLM, dan data WGS PLM.
struktur data seperti yang diamati di atas tadi, yang ini. Versi PLM saat ini mampu bekerja dengan data frame biasanya tanpa transformasi lebih lanjut, asalkan indeks individu dan waktu berada di kolom pertama, seperti di semua kumpulan dan data contoh kecuali upah. Jika bukan ini masalahnya, argumen opsional indeks harus diteruskan ke fungsi estimasi dan pengujian. Selanjutnya ke head ini. Data frame employee index frame years drop index through no names through head. Dua argumen selanjutnya adalah logis drop index through menjatuhkan indeks dari data frame dan raw names through menghitung nama baris mewah dengan menempelkan indeks individu dan waktu. Saat mengekstrak seri dari data frame, sebuah persis dibuat yang merupakan seri asli dengan atribut indeks. Objek memiliki metode khusus seperti ringkasan dan unstring. Masuk saja. Selanjutnya, headlight. Nah, ini di sini ada headlight 02. Fungsi lebih lanjut disebut antara dan dalam juga disediakan untuk menghitung informasi antara dan dalam, antara mengembalikan nilai unik, sedangkan antara mengeduplikasikan nilai dan mengembalikan vektor yang panjangnya adalah jumlah pengamatan. Ini headdiff MP10 ini bisa kalian lihat nih sampai di sini. Tadi sudah saya running. Dalam beberapa keadaan rumus standar tidak terlalu berguna untuk menggambarkan model, terutama saat menggunakan variabel instrumental seperti estimator. Untuk mengenai situasi ini, kami menggunakan paket rumus. Di sini tadi di atas itu ada ya paket PLM menyediakan di sini ini dia berarti. PLM menyediakan berbagai fungsi untuk estimasi data panel, di antaranya ada PLM estimasi, model panel dan model panel dasar, model panel variabel instrumental yaitu antara dan model phase difference dan di dalam dan model efek acak. Model diestimasi secara internal menggunakan fungsi M pada data yang ditransformasi. Baiklah, mungkin di sini kalian sedikit mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Selebihnya bisa kalian pahami sendiri atau kalian lebih menganalisis lagi dari penjelasan saya. Di sini saya masih belajar dan di sini saya masih belum cukup juga memahami apa yang saya jelaskan. Semoga ada sedikit masuk dari apa yang sudah saya jelaskan. Baiklah, mungkin hanya ini video yang dapat saya jelaskan. Bila ada kata salah ataupun kata-kata yang tidak sopan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.